Saudaraku, ada satu pernyataan yang luar biasa dari Raja Daud. Dikatakan di dalam Mazmur 125, orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada penegasan yang kuat di sini bagi dan untuk setiap orang yang percaya. Hidup oleh karena percaya itu sudah diungkapkan dalam kitab-kitab para nabi. Orang benar hidup oleh karena percaya. Dan kemudian dikatakan oleh pemazmur, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung yang tidak goyah, yang tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi setiap orang yang hidup didasarkan dan oleh iman, orang itu akan berdiri teguh, berdiri kokoh, tidak goyah, sekalipun mengalami berbagai macam dinamika dalam hidupnya, sekalipun menghadapi sorak-sorai orang-orang yang meneriakkan cemoohan, hinaan, dan mencoba untuk menyerang dan juga mengganggu mentalnya, mengganggu psikisnya, mengganggu suasana hatinya. Tapi di sini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyah, dan itu untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, yakinlah dan tetaplah hidup didasarkan pada iman, percaya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya tidak mengandalkan diri sendiri. Sumber kekuatannya, sumber harapannya, masa depannya, dan sumber hidupnya adalah yang dipercaya. Dan kalau kita menaruh percaya pada Tuhan, maka andalan kita, harapan kita, sumber kekuatan kita, sumber kebijaksanaan kita, sumber hikmat kita, sumber kapasitas dan kemampuan kita, itu adalah Tuhan. Kebenaran yang hakiki adalah di dalam Tuhan kita hidup, kita bergerak, kita ada. Hidup kita bersumber dan berasal daripada Tuhan. Bahkan ketika kita mampu beraktivitas dan dengan penuh improvisasi sesuai dengan kekayaan, pengetahuan, pengertian, dan keterampilan kita, itu pun oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena Tuhan. Dan ketika seseorang berusaha untuk memperjuangkan harga diri, nilai diri, jati diri, atau martabat diri, orang itu harus tahu bahwa sesungguhnya eksistensi kita ditentukan, diputuskan oleh karena kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu ditegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ketika ada badai yang menerjang perahu di mana murid-muridnya ada di situ, bahkan Yesus juga tidur di buritan. Murid-muridnya sangat cemas, sangat khawatir. Kemudian berusaha untuk menguras semua muatan yang ada di situ untuk menyeimbangkan perahunya, untuk menyeimbangkan kapalnya. Lalu ketika itu tetap membuat perahu atau kapalnya itu terombang-ambing, mereka diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran oleh karena badai itu begitu dahsyat. Lalu di antara mereka lari kepada Yesus dan mengatakan, "Guru, kita akan celaka." Lalu Tuhan Yesus Kristus bangkit dan menghardik badai itu. Seketika itu juga menjadi tenang. Apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu bimbang, ragu? Bukankah aku sebahtera denganmu? Bukankah aku seperahu denganmu? Bukankah aku sekapal denganmu? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Tuhan Yesus Kristus mengkritisi, memperingatkan, menegur dengan keras oleh karena ketidakpercayaan daripada murid-muridnya itu. Dan kita menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Orang benar hidup oleh karena percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita jaminan, ini aku, jangan takut. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hiduplah
oleh karena percaya. Siapa yang kamu percayai? Yesus Kristus. Di dalam hidup orang yang percaya tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Jadilah seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu. Berbahaya